Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Setiawati hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi rangkaian listrik. Siap ya anak-anak ibu semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi kita hari ini yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu untuk memahami tentang rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menyebutkan rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik kombinasi. Siap anak-anak ibu semuanya untuk belajar? Nah, anak-anak ibu semuanya pernah tidak melihat gambar yang seperti di bawah ini? Oke, itu adalah rangkaian listrik, di mana ada rumah, ada apa? Ada gardu, ada apa? Tiang listriknya, ada kabelnya. Maka itu adalah contoh dari rangkaian listrik yang kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan listrik. Untuk apa? Iya, untuk menghidupkan TV, untuk mengecas HP. Untuk apa lagi? Untuk menyalakan lampu, menyetrika. Itu adalah kita bahwa membutuhkan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih sebenarnya listrik itu anak-anak ibu? Arus listrik atau rangkaian listrik adalah arus yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, jadi potensial tinggi itu adalah kutub positif dan potensial rendah itu adalah kutub negatif. Oke. Materi selanjutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen yang dihubungkan ke arus listrik atau ke sumber listrik, yaitu seperti baterai yang dihubungkan dengan kabel. Habis itu ada saklar dan lampu. Contohnya seperti itu. Itu adalah komponen-komponen listrik. Nah, mengalir atau tidaknya arus listrik itu kita bisa melihatnya dari arus listrik tersebut terbuka atau arus listrik tersebut tertutup. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rangkaian listrik seri, yang kedua rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga rangkaian listrik kombinasi. Nah, setiap rangkaian ini, setiap susunan rangkaian listrik itu memiliki kelebihan dan memiliki kelemahannya masing-masing. Nah, ini contohnya ibu membuat suatu rangkaian listrik seri. Perhatikan ya anak ya. Nah, di rangkaian listrik seri ini ibu tunjukkan yang pertama dari komponen tadi ya. Ini ada kabel. Yang kedua itu ada saklar. Saklar ini berguna untuk apa? Memutus atau menyambungkan arus listrik. Kalau seandainya di sini, oke, ini ada 0, maka ini akan mati kalau diarahkan ke sini. Kalau diarahkan misalnya di 1, maka dia akan hidup arus listriknya. Jadi saklar ini adalah untuk mematikan atau menghidupkan arus listrik, mengalirkan arus listrik. Nah, ini adalah jembatan penghubung. Nah, ini lampu, 2 lampu. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian yang tersusun secara sejajar. Nah, hambatan dan arusnya itu akan memiliki lebih besar arusnya. Di sini ibu membuat rangkaian listrik, yaitu rangkaian listriknya adalah rangkaian listrik seri. Di sini ibu menggunakan yaitu power supply atau arus listrik. Nah, ini sudah hidup ya nak ya. On off-nya saklarnya dari power supply-nya. Oke. Jadi di sini ibu naikkan tegangan.
di sini udah ibu hidupkan, ibu matikan saklarnya, ibu hidupkan, maka kelihatan ya nak ya, itu hidup lampunya tapi redup. Ibu coba naikkan, maka sumber arusnya akan sama. Nah, paham ya nak ya? Karena di sini ibu menggunakan tegangan yaitu 6 volt atau arus listriknya itu 6 voltagenya. Terus habis itu kalau ibu turunkan maka dia akan sama hidupnya. Nah, kalau di rangkaian listrik seri ini apabila kita dihubungkan dengan boklam lampu yang mati, ini sudah mati ya nak boklam lampunya, maka lampu yang di sebelahnya ini akan mati. Contohnya seperti ini. Ini ibu hidupkan lagi saklarnya, hidup. Di sini masih mati, ini adalah 6 volt. Ibu hidupkan cetekan, akan mati dia. Di sini tadi hidup kan nak, karena di sini boklam lampunya mati, maka lampu yang di sebelahnya akan ikut mati karena di sini arus listrik itu mengalir secara sejajar dan arusnya masuk secara sejajar. Jadi kalau satunya mati maka bisa ikut mati semuanya lampunya. Itu adalah kelemahan dari rangkaian listrik seri. Nah, kita memasuki rangkaian listrik yang kedua, yaitu rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara bertingkat. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, maka kabel yang digunakan akan lebih banyak. Karena apa? Karena kita membuat putusan-putusan lampu atau bersambung lampu. Dan saklar yang digunakan lebih banyak, tapi dia membutuhkan arus listrik yang sangat sedikit seperti itu. Contoh di sini ibu membuat yaitu rangkaian listrik paralel. Nih, perhatian ya Naya, ini adalah rangkaian listrik paralel di mana ini sumber arus listriknya yaitu ibu membuat dari baterai. Di sini ada saklar pertama, kedua dan ketiga. Maka di sini bercabang. Oke, dan lampu yang dilihatnya itu adalah bercabang. Ini adalah contoh dari rumah kita. Oke, ada kamar mandi, kamar tidur, dapur. Listrik yang digunakan itu berbeda atau saklarnya. Contohnya seperti ini. Apabila ibu menghidupkan lampu yang di bawah ini, hidup nak ya, terang. Lampunya hidup dan terang. Nih. Oke, paham ya nak ya? Terus habis itu kalau seandainya ibu menghidupkan yang ini, maka lampu yang ini hanya akan sedikit redup duanya. Kenapa? Karena arus listriknya itu harus berbagi. Oke, kalau ibu menghidupkan saklar yang ketiga yang di sini, maka akan ada lebih redup lagi. Dan di sini maka rangkaian listrik itu akan mengalir di misalnya 1, 2, dan 3. Tapi kalau seandainya ibu mematikan listrik yang di bagian tengah ini, maka lampu yang atas dan lampu yang bawah ini dia akan tetap menyala seperti itu. Ketiga yaitu rangkaian listrik kombinasi. Rangkaian listrik kombinasi ini adalah rangkaian listrik yang tersusun secara seri dan tersusun secara paralel. Nah, kalau seandainya rangkaian listrik ini masih tersusun secara kombinasi dan tersusun secara paralel, silakan perhatikan pada gambar di sebelah ini. Oke. Jadi rangkaian listrik itu yang tersusun yang sebelahnya yang A itu adalah sebagai rangkaian listrik seri, B, C, dan D itu sebagai rangkaian listrik kombinasi. Nah, cirinya sama seperti rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cukup sampai di sini materi Ibu hari ini untuk rangkaian listrik. Mudah-mudahan dengan materi ini anak-anak ibu semuanya bisa memahami lebih dalam lagi tentang rangkaian listrik dan bermanfaat materi ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.